Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Salsa Fadilah dengan NIM D1B1 24270, Nadia Safitri dengan NIM D1B1 271, dan Nabila Nakisya Salsadila Tangahu dengan NIM D1B1 272. Baik, langsung saja simak penjelasan dari kelompok kami. Penyakit manusia tidak hanya terjadi karena infeksi atau gaya hidup, tetapi juga karena gangguan dari tingkat molekul. Mutasi genetik adalah salah satu penyebab utama dari penyakit yang muncul akibat perubahan struktur dan fungsi protein. Dengan memahami mekanisme ini, kita dapat mengembangkan terapi yang lebih tepat sasaran. Mutasi genetik yaitu perubahan permanen pada urutan basa nitrogen dalam DNA. Perubahan ini bisa mengganggu ekspresi gen dan sintesis protein, sehingga menyebabkan gangguan fisiologis. Mutasi bisa diwariskan atau terjadi secara spontan selama replikasi sel. Jenis mutasi genetik berdasarkan lokasinya, yaitu mutasi bisa terjadi di berbagai tempat, yaitu yang pertama ada di gen, berupa dalam susunan DNA di gen tertentu. Yang kedua ada kromosom, bagian dari kromosom yang rusak atau berubah. Yang ketiga mitokondria, DNA dalam mitokondria atau organ sel penghasil energi. Jenis mutasi berdasarkan bentuk perubahannya, yang pertama mutasi titik, yang terjadi perubahan satu basa DNA atau huruf dalam kode genetik. Contohnya, huruf A diganti menjadi G, yang dapat menyebabkan perubahan besar jika letaknya penting. Yang kedua ada delesi, yaitu kehilangan bagian segmen DNA atau kromosom, seperti menghapus satu bagian dari kalimat. Yang ketiga ada duplikasi, yaitu segmen DNA atau kromosom digandakan, jadi ada bagian yang muncul dua kali. Yang keempat ada translokasi, atau pertukaran segmen antar kromosom, bisa mengacaukan urutan gen yang seharusnya. Ada 4 tahap dalam jenis mutasi gen, yaitu ada deletion, yaitu segmen kromosom hilang. Yang kedua ada translocation, yaitu segmen dari satu kromosom pindah ke kromosom lain. Yang ketiga ada duplication, yaitu segmen digandakan di kromosom yang sama atau homolog. Yang keempat ada insertion, yaitu segmen dalam kromosom berputar arah. Penyebab mutasi gen yaitu faktor pertama ada internal, seperti kesalahan replikasi DNA selama pembelahan sel, rekombinasi atau perbaikan DNA. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu meliputi radiasi seperti sinar X, sinar gamma, dan UV, bahan kimia seperti asap rokok dan polutan, dan infeksi virus. Mutasi dan ekskresi gen. Mutasi pada gen struktural dapat mengubah urutan asam amino dalam protein, sementara mutasi pada wilayah regulator memengaruhi tingkat ekspresi gen. Kedua jenis mutasi dapat menyebabkan kehilangannya atau perubahan fungsi protein yang kritis bagi tubuh. Mutasi germline versus mutasi somatik. Mutasi germline ini dia terjadi pada sel reproduksi, yaitu sperma atau sel telur. Dapat diwariskan ke keturunan, artinya mutasi ini akan ada di setiap sel tubuh anak yang lahir dari sel tersebut. Contoh penyakitnya itu cystic fibrosis, thalassemia atau BRCA1, BRCA2 atau kanker payudara turunan. Ciri-ciri dari mutasi germline ini yaitu dia terdapat sejak lahir, menyebar ke seluruh tubuh, dan terjadi sebelum pembuahan. Yang kedua ada mutasi somatik, terjadi pada sel tubuh biasa, bukan dari sel sperma atau telur. Tidak diwariskan ke anak, hanya memengaruhi bagian tubuh tempat mutasi terjadi.
Ciri-ciri dari mutasi somatik ini yaitu terjadi setelah lahir akibat radiasi, polusi, atau gaya hidup. Bisa menyebabkan kanker atau penyakit lain, tapi hanya di individu tersebut. Contoh, mutasi pada sel paru-paru karena rokok yang menyebabkan kanker paru-paru. Penyakit monogenik. Penyakit monogenik terjadi akibat mutasi tunggal pada satu gen. Meskipun sederhana secara genetik, dampaknya bisa sangat parah. Contohnya termasuk cystic fibrosis, anemia sel sabit, dan hemofilia. Cystic fibrosis. Cystic fibrosis disebabkan oleh mutasi pada gen CFTR yang mengatur saluran ion klorida. Mutasi ini menyebabkan lendir menjadi lebih kental dan lengket, terutama di paru-paru dan saluran pencernaan, sehingga menimbulkan infeksi berulang dan gangguan penyerapan nutrisi. Anemia sel sabit. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi tunggal pada gen HBB yang mengubah bentuk hemoglobin. Akibatnya, sel darah merah berubah bentuk menjadi sabit dan mudah pecah, menyebabkan anemia, nyeri, dan kerusakan organ. Hemofilia. Hemofilia A dan B disebabkan oleh mutasi pada gen F8 dan F9 yang berperan dalam pembekuan darah. Akibatnya, penderita hemofilia mengalami pendarahan yang sulit dihentikan, bahkan dari luka kecil sekalipun. Perbedaan pembuluh darah normal dengan hemofilia. Pada pembuluh darah normal tidak ada luka, darah mengalir seperti biasa. Pada gambar kedua, pembuluh darah terbuka, tubuh mulai mengaktifkan clotting factor atau faktor pembekuan. Pada gambar ketiga, pembentukan sumbatan trombosit atau plate plug. Trombosit menutup luka sementara. Pada gambar keempat, terbentuk bekuan darah yang stabil atau fibrin clot. Luka menutup sempurna dan pendarahan berhenti. Dia menunjukkan pada gambar pertama pembuluh darah normal sama seperti orang sehat. Yang kedua, pembuluh darah terluka, tubuh mencoba mengaktifkan clotting factor. Yang ketiga, kekurangan faktor pembekuan dan sumbatan trombosit lemah tidak cukup kuat untuk menghentikan darah. Pada gambar keempat, bekuan tidak terbentuk sempurna atau tertunda. Darah terus keluar lebih lama dari biasanya. Mutasi pada gen tumor supresor. Gen tumor supresor seperti TP53 membantu mengontrol pertumbuhan sel. Mutasi pada gen ini dapat menyebabkan kegagalan dalam menghentikan pembelahan sel abnormal, sehingga meningkatkan risiko kanker. Mutasi onkogen. Onkogen merupakan gen normal atau proto-onkogen yang menyebabkan mutasi sehingga menyebabkan aktivasi permanen. Aktivasi ini menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkendali menjadi ciri khas dari banyak kanker. Kanker dan genetik. Perkembangan kanker seringkali melibatkan akumulasi mutasi dalam gen yang mengontrol siklus sel, apoptosis, dan DNA repair. Kombinasi berbagai mutasi inilah yang menyebabkan keganasan dan metastasis. Baik, selanjutnya sindrom kanker turunan. Mutasi genetik dapat diwariskan dan meningkatkan risiko kanker. Contohnya mutasi BRCA1/2 pada kanker payudara dan ovarium, serta mutasi mismatch repair gen pada sindrom Lynch yang meningkatkan risiko kanker usus besar. Nah, di samping itu ada gambarnya. Terus selanjutnya gangguan metabolik genetik. Penyakit seperti PKU terjadi karena mutasi. Ada enzim PAH menyebabkan penumpukan penilalanin yang merusak otak. Deteksi dini dan diet rendah penilalanin A. Selanjutnya itu mutasi dan penyakit neurodegeneratif. Huntington's disease disebabkan oleh ekspansi trifel CAG dalam GHTT. Alzheimer
familial juga berkaitan dengan mutasi gen APP dan presenilin. Mutasi ini memicu penumpukan protein abnormal yang merusak neuron. Selanjutnya ada terapi berbasis genetik. Terapi gen bertujuan memperbaiki atau mengganti gen yang rusak. Teknologi seperti CRISPR memungkinkan pengeditan gen secara presisi, memberikan harapan untuk penyembuhan penyakit genetik yang selama ini belum memiliki terapi efektif. Ada juga diagnosis berbasis genetik. Deteksi mutasi menggunakan PCR, sekuensi, dan mikroarray memungkinkan diagnosis dini dan personalisasi terapi. Ini sangat penting dalam pengobatan kanker dan penyakit genetik. Terus selanjutnya ada juga screening genetik. Nah, screening dapat dilakukan sejak dini untuk mendeteksi risiko penyakit tertentu. Misalnya, bayi baru lahir diperiksa untuk PKU dan hipotiroid kongenital, sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum gejala muncul. Selanjutnya, etika dan mutasi genetik. Nah, penerapan teknologi genetik harus mempertimbangkan isu etika seperti privasi data genetik, potensi diskriminasi, dan keadilan dalam akses terhadap terapi. Keseimbangan antara inovasi dan etika harus dijaga. Ada juga mutasi dan evolusi. Mutasi adalah sumber variasi genetik dalam evolusi. Meskipun banyak mutasi bersifat netral atau merugikan, sebagian mutasi justru memberikan keuntungan selektif yang memungkinkan adaptasi terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya ada juga mutasi, induksi, dan risiko lingkungan. Paparan terhadap sinar UV, asap rokok, dan bahan kimia dapat meningkatkan mutasi somatik dan memicu kanker. Kesadaran terhadap faktor lingkungan penting dalam pencegahan penyakit genetik. Selanjutnya yang terakhir itu adapun kesimpulannya, mutasi genetik merupakan perubahan permanen pada DNA yang dapat mempengaruhi fungsi gen dan protein dalam tubuh. Mutasi ini bisa diwariskan germline atau muncul secara spontan, somatik, dan berdampak besar terhadap berbagai aspek kesehatan manusia. Banyak penyakit, baik yang bersifat monogenik seperti cystic fibrosis dan hemofilia, maupun kompleks seperti kanker dan gangguan neurodegeneratif, berakar dari perubahan genetik ini. Baik, itulah penjelasan dari materi mekanisme penyakit pada level molekuler, mutasi genetik dan penyakit terkait dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.